Jadi gini Pak Jemaat, persoalannya ini tadi Oten ini dia nggak Sopaten sadar. dia, sopaten. Dia nggak sadar kalau tidak ada Tuhannya Yahudi, dijadikan manusia, dia nggak punya Tuhan. Jadi Oten itu Tuhannya beda dengan Tuhannya Yahudi. Tuhannya Oten adalah Yesus. Yesus ini menurut mereka Tuhannya Yahudi turun menjadi manusia. Itulah sebabnya mereka ini kalau Yahudi tahu Tuhannya dijadiin manusia pada umumnya gitu. Waduh, nggak bisa ngebayangin kalau Esra Soru datang ke sana ditanyain, "Hoi Esra Soru, kenapa Tuhanku kau turunkan menjadi manusia? Apa dasarnya?" Kan gitu. Makanya sebagian itu kalau dia ke sana itu tidak mendapat apresiasi, melainkan diludahi, digamparin. Oh gitu ya. Ah iya, yang gamparin itu sudah tahu. Kenapa Tuhanku kau turunkan menjadi manusia, kau salib? Itu bukan Tuhanku, kata Yahudi kan gitu. Jadi mereka ini sebenarnya apa ya? Mencari-cari pembenaran bahwa dia termasuk Samawi, padahal dia adalah Romawi. Romawi mau dibungkus Samawi, kakak katamu. Ya begitu kira-kira. Mudah-mudahan tercerahkan. Iya, Masih mau aku datang besok. Oke. Banyak orang Masih mau aku datang. yang mengerti. Halo. Saudara siapa ini? Teman kita ini yang pakai baret nih. Selamat siang, Bang. Nih? Ya, halo, ya. Kusai Rizal. Selamat siang, Guru Ndasuma. Ya. Kusai Rizal, sabar Bang. Kusai Rizal, selamat siang. Kusari dulu. Selamat siang juga. Selamat siang juga. Iya, dari mana? Agama mana, Bang? Muslim. Oh, Muslim. Dibawa aja dulu ya, Bang ya. Iya. Oke, Bang Karem. Saudara Karem. Silakan. Ya, saya Kristen, Bang. Kristen. Ya, Bang. Ya. Siap. Jadi Begini Bang, tar dulu, ada Saya ya, Bang, saya ini tar dulu. Kalau Anda mau diskusi sama Bang Juma, wajib Om Ken. Silakan. belum bisa on cam ini, Bang. Saya hanya mau diskusi, bukan berdebat, Bang. Ya. Oke, silakan. Ya. Jadi ketika Bang Suma tadi bernarasikan itu, saya memang sudah jauh hari sudah sependapat ya bahwa kata Allah itu dalam Bible itu terjemahan Ibrani itu YHWH. YHWH ini nama yang suci, nama yang kudus, tidak bisa diterjemahkan menjadi Allah, tidak bisa. Jadi saya memang sepakat Bang ya. Cuma perbedaan pemahaman saya mungkin dengan Gurunda ya. Itu perbedaan di kalau Gurunda punya pemahaman Yesus itu atau Yeshua HaMashiach itu adalah manusia yang Kristen jadikan Tuhan. Itu yang perbedaannya. Manusia kalian tuhankan. Nah, seperti itu. Dan Kristen juga Muslim juga itu banyak menganggap dalam Bible itu ada berapa Yesus begitu. Padahal menurut kami hanya satu saja Yesus di situ. Satu saja yang dimaksud. Begitu, Bang. Paulus menyebutkan ada Yesus lain. Ya, jadi gini Gurunda ya. Ketika mungkin Gurunda menyatakan ada Yesus lain, ya saya ingin tahu. Jadi Yesus lain itu Paulus Bang yang mengatakan itu, bukan siapa? saya. Iya, siapa papa mamanya gitu Bang? Siapa papa mamanya Yesus lain? Kalau Karena yang Yesus lain kami itu menurut yang ketahui Bang, yang kami ketahui itu adalah ibu secara biologis yaitu Maria dan ayah yang bukan biologis ya, karena Yesus ini dikandung dari Roh Kudus, bukan dari ayah biologis Yusuf ya, bukan ya. Ya, tapi secara manusia ini Yusuf ini tunangan daripada Maria. Jadi saya tidak mengatakan di sini bahwa Yusuf adalah ayah biologisnya. Kalau memang dia Yusuf ini ayah biologisnya, berarti dia sama dengan kita manusia. Ya, seperti itu Bang. Abang coba jelaskan Yesus lain itu kenapa sampai Abang mengatakan bahwa ini Yesus yang lain, ini bukan Yesus yang ini, begitu Bang.
Apakah Paulus abang mendiri mengetahui silsilah bapak mamanya begitu bang? Ya, silsilah bapak mamanya kan begitu ya. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 11 nomor 4, adanya Yesus lain selain daripada Yesus yang dijelaskan oleh Paulus. Kalau Paulus menjelaskan tentang Yesus yang bukan anak manusia, Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12, aku Paulus menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari pernyataan Yesus Kristus. Sedangkan yang bersilsilah itu anak manusia. Berarti yang bisa dan yang punya tanggung jawab menjelaskan Yesus lain itu yang bukan manusia itu ya Paulus, bukan saya, Bang. Karena Paulus sendiri mengatakan aku menerima Injil dari bukan manusia, yaitu dari Yesus. Berarti Yesus yang datang kepada Paulus adalah Yesus yang bukan manusia. Sedangkan Yesus yang bersilsilah adalah Yesus manusia. Ya, itu mungkin pemahaman abang lah ya. Tapi pemahaman kami, Yesus yang ditemui Paulus itu adalah Yesus yang sama, Bang. Yesus yang sama, begitu, Bang. Anak manusia dong. Kenapa? Kenapa, Bang? Tapi Karena Paulus mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan Yesus berarti anak dari Maria dong. Tuhan. Iya, berarti dari Tuhan, Bang. Nah, Karena berarti Yesus Bang, yang bukan berarti Anda sudah akui. Anda sudah akui berarti ada dua Yesus kan? Ada Yesus anak manusia, ada Yesus yang bukan anak manusia. Nah, yang datang kepada Paulus adalah Yesus yang bukan anak manusia. Berarti Anda Ya. pengikut Yesus Jadi lain. konteksnya begini. Iya, jadi begini konteksnya, Bang ya. Iya. Yesus itu yang kami imani, ya. Dia adalah Elohim, adalah Sang Firman yang datang ke dalam dunia, ya. Dia datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dia melepaskan kesetaraannya dengan Elohim, ya. Makanya dia itu disebut juga adalah manusia dan Elohim itu sendiri karena dia adalah Sang Firman. Ya, dia utusan. Ketika teman-teman Muslim mengatakan Yesus itu utusan, ya, iya, kami nggak pernah membantah. Memang dia itu utusan. Tapi utusan itu siapa? Utusan dari Bapa. Firman Elohim sendiri yang turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Kenapa? Karena dia makan, dia minum, dia juga ya, seperti begitu, Bang. Anda menggabungkan dua Yesus, berarti Anda terlalu serakah kalau itu. Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu adalah hamba Tuhan, bukan jelmaan Tuhan. Yang jelmaan Tuhan itu yang ada di Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itu jelmaan Tuhan, jelmaan dewa. Sama seperti Krishna kalau yang itu. Nah, sekarang tolak ukurnya Kristen ini kan Paulus. Kalian bukan orang Yahudi. Yesus datang mengaku di dalam kitabnya sendiri, di dalam pengajarannya sendiri yang ada di kitab Anda sendiri. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dan dia adalah manusia. Yesus itu manusia, mau sampai kapanpun dia manusia. Bahkan Yesus sendiri mengatakan kedatangannya yang kedua kali pun sebagai manusia. Nah, sedangkan yang datang kepada Paulus ini bukan manusia, berarti Yesus yang lain. 2 Korintus 11 nomor 4, Paulus mengecam adanya pemberitaan tentang Yesus lain, tentang Injil lain, tentang roh lain, yang lain daripada yang diajarkan oleh Paulus. Nah, Paulus membuka dirinya sendiri, bukan? Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Berarti Yesus lain yang dia punya. Kalau Yesus yang manusia punya Yahudi. Sedangkan Yesus mengatakan kepada Yahudi, waspadalah kepada Yesus lain. Yang datang kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Yesus mengatakan adanya penyesat datang memakai namanya. Yang datang kepada Paulus bukan Yesus, tetapi memakai nama Yesus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang memakai nama Yesus Kristus di luar Yahudi adalah Kristen. Tergenapi. Makanya muncul pertanyaan. Maksud Yesus itu. Oke, sudah, Bang?
Sudah Bang? Ya, jadi Ya, gini Bang. makanya muncul pertanyaan, Jadi yang ketika Yesus kemudian ditanya oleh orang-orang Farisi untuk minta tanda, orang Farisi minta tanda dan hanya ada satu tanda yang diberikan oleh Yesus kepada orang Farisi. Apa itu? 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda. Tanda untuk siapa? Angkatan jahat atau angkatan benar? Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 24, Kristus palsu memiliki tanda yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan juga. Kristus palsu memiliki tanda. Angkatan jahat minta tanda, maka diberilah tanda bangkit pada hari ketiga. Muncul pertanyaan, kebangkitan anak manusia di hari ketiga itu tanda untuk angkatan jahat atau tanda untuk angkatan benar? Silakan. Ya, saya jelaskan dulu ayat yang tadi Bang Gurunda Suma itu bilang bahwa banyak yang datang memakai namaku. Itu berarti bukan banyak orang yang datang memakai nama Yesus, bukan. Tapi banyak yang datang mengajarkan Injil lain dengan memakai nama Yesus. Begitu Bang. Ya, jadi itu sudah dinubuatkan dalam Galatia 1 ayat 8 atau 9 Bang. Sekalipun malaikat atau manusia yang menyampaikan Injil yang berbeda, itu menurut Bible dikatakan terkutuklah dia, sekalipun dia malaikat Bang. Begitu Bang. Kenapa? Karena dia memakai nama Yesus, dia menjual nama Yesus. Ayat inilah yang menyampaikan seperti begitu Bang. Iya. Jadi, Bang ya, kenapa iman Kristen itu mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Yesus itu adalah manusia? Kenapa? Karena dia kemanusiaannya itu dia merasakan lapar. Dia lahir dari seorang wanita, ya. Dan masih banyak lagi dia buang air besar, ya, merasakan sakit. Sisi ketuhanannya ya, dia itu sanggup mengampuni dosa, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, dia itu sanggup membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta yang lumpuh berjalan, dan dia sanggup meneduhkan badai, Bang ya. Jadi itulah sisi ketuhanannya. Jadi kenapa dikatakan 100% manusia, 100% Elohim? Di situ anunya Bang. Saya tidak menyebut Allah Bang ya, karena saya paham kata Allah dengan Elohim. Jadi kata Allah saya memakai Elohim karena saya lebih paham mungkin dari Kristen lainnya Bang ya. Saya tidak menunjukkan bahwa saya lebih hebat atau lebih apa, tapi saya hanya lebih paham. Begitu Bang. Oke. Anda menganggap Yesus itu Tuhan. Inilah yang saya katakan, Anda mohon maaf nih, Anda terlalu serakah mengambil 2 Yesus. Yesus yang Tuhan itu adalah Yesus yang keluar dari kubur, yang Anda tuhankan. Kalau Yesus yang bermukjizat, bernubuat, kemudian Yesus yang mengajarkan, kemudian di tengah-tengah Bani Israel pengajaran bagaimana kemudian Yesusnya membangkitkan orang mati dan seterusnya, itu bukan sisi keilahian. Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yesus ini, orang Israel harus tahu bahwa Yesus ini yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang ditentukan, manusia. Disebut di situ manusia, bukan Tuhan. Manusia yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan tanda-tanda mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan melalui Yesus. Jadi Tuhan yang melakukan melalui Yesus. Bukan ketuhanan Yesus yang melakukan, tapi manusia yang ditentukan oleh Tuhan untuk Tuhan lakukan mukjizat di tengah-tengah kaum Israel melalui Yesus. Dan Yesus saksikan itu juga. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Yohanes, apalagi seorang Karem, bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mempersaksikan semua mukjizat yang dilakukan itu adalah untuk mempersaksikan kalau dirinya ini adalah utusan Tuhan. Tapi Anda menilai semua mukjizatnya sebagai Tuhan.
Kenapa? Karena Anda sebenarnya mempertuhankan Yesus lain. Tapi yang Anda bawa di sini seakan-akan anak Maria. Anak Maria itu cuman rasul, hanya nabi biasa yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Sedangkan yang Anda usung hari ini itu adalah Kristus palsu yang adalah Tuhan saudara. Harus Anda bedakan itu. Makanya kenapa Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta satu tanda. Karena nanti angkatan jahat ini melantik orang yang keluar dari kubur ini menjadi Tuhan. Itulah saudara. Orang-orang Yahudi yang bergumul dengan Yesus, bersama dengan Yesus, hidup mati bersama Yesus, tidak menganggapnya Tuhan. Kristen menganggapnya Tuhan. Kenapa? Karena Kristen muaranya bukan ke situ. Muaranya Kristen adalah Paulus. Bukan Yesus muaranya Kristen ini. Begitu saudara. Jadi kalau Anda mengatakan bahwasanya banyak orang yang memakai nama, betul, kalian kan bukan siapa-siapa. Kalian ini yang membawa nama Yesus kemana-mana, bukan? Kalian mengatakan Yesus itu Kristus. Yesus ini bla 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 bla. Kalian memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Tidak ada selain Kristen, hanya dari Kristen itu. Silakan. Ya, kami memakai nama Kristus itu untuk penginjilan, bukan untuk menyesatkan. Karena begini Bang ya, ketika terjawab. Abang, ya sabar dulu Gurunda ya. Ketika Gurunda tadi mengatakan bahwa Yesus datang itu sebagai manusia, kami iakan. Tapi dia itu membawa entitas daripada Elohim. Itu Gurunda jangan salah ya. Kenapa? Bahkan di kemudian hari itu dia akan menyampaikan bahwa dia akan datang lagi ya. Dan dia mengatakan juga, aku pergi menyediakan tempat buat yang percaya kepadanya. Saya tidak mengatakan menyediakan tempat buat Kristen, tidak, tapi tempat yang percaya kepadanya. Biar Kristen sekalipun kalau tidak percaya kepadanya, Kristen abal-abal ini ya, tidak akan masuk juga dalam rencana Bapa di surga ya. Kalau dia memang bukan Elohim ya, tidak mungkin dia hanya manusia biasa aja berani mengatakan, aku bukan dari dunia ini, aku dari atas, kamu dari bawah. Mungkin Gurunda sudah pernah membaca ayat ini. Seperti gitu Bang. Jadi dia bukan hanya, memang dia ada ketika Gurunda, saya ulang ya, ketika Gurunda ketika Gurunda mengatakan Yesus datang sebagai manusia, amin. Ya, tapi dia membawa entitas daripada Elohim sendiri. Dia tidak menggunakan kekuasaannya waktu di bumi, Bang. Ketika dia dianiaya, dia dipukul, dia dicambuk, dia disiksa, dia ditikam, dia tidak menggunakan entitas Elohimnya. Ya, karena dia itu adalah Sang Firman. Kalau dia mau, Bang, bisa. Tapi tidak terjadi nubuatan, karena nubuatan itu harus terjadi bahwa anak manusia harus mati, ya, dan harus bangkit. Ya, itu begitu, Bang. 1 Korintus 15:48, makhluk-makhluk surga sama seperti Yesus. Surga itu di atas, berasal dari atas, itu makhluk juga banyak dari atas. Itu dalil. Jadi sekali lagi saya katakan, kenapa Anda memaksakan Yesus itu Tuhan, sementara Yesus itu hanya manusia? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusan. Kan gitu. Sekarang pertanyaan saya, Bang. Bang. Pertanyaan saya supaya kita mengerucutkan materi ya. Yesus memberikan kemudian... Sebentar bang, saya lanjutkan dulu sebelum Gurunda bertanya ya. Kalau dia itu adalah, abang mengatakan, Gurunda mengatakan Yesus itu makhluk surgawi, justru Elohim sendiri, Bapa yang di surga mengatakan pada saat dibaptis ya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tidak pernah dia mengatakan inilah makhluk surgawi yang kukasihi. Justru dia mengatakan inilah anakku atau di sini apa? Firman-Nya yang dikasihi oleh Bapa. Yang telah datang ke dunia, diutus. Begitu, Bang. Tidak pernah dikatakan Yesus itu adalah makhluk surgawi, bukan begitu, Bang. Memang dia berkedudukan di surga, tapi bukan dikatakan makhluk, karena dia adalah firman itu sendiri, Bang. Begitu, Bang. Oke, silakan. Lagi-lagi Anda nak silakan, Bang. Dalil. Anda nak berat dalil
Yesus dikatakan anak manusia. Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai anak Allah, kecuali tuduhan orang-orang pada saat itu. Yesus selalu mengatakan manusia, Ya, anak manusia, anak manusia. Sabar dulu, sabar ya, dulu. ya saya kira, ya Bang. Ya, tunggu. Ketika saudara mengatakan Yesus itu bukan makhluk, jelas dalilnya 1 Korintus 15:48, Yesus adalah makhluk. Anda bantah Bible. Kemudian, ingat, Yesus dibaptis di tengah-tengah orang Yahudi. Bukan dibaptis di Romawi. Bukan di tengah-tengah orang Kristen Yesus itu dibaptis. Bagi orang Kristen, anak dewa adalah dewa. Orang Yahudi, anak Elohim itu manusia, makhluk. Siapapun yang bergelar anak Elohim itu makhluk. Amsal 3 nomor 11 nomor 12, orang Yahudi disebut anak Elohim karena mereka taat mendengarkan perintah Elohim. Orang Kristen kalau sudah dikatakan anak Tuhan, wah jadi Tuhan juga mungkin. Yesus disebut anak Allah, anak Elohim, artinya hamba yang taat. Kisah para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut hamba yang taat. Yesus disebut hamba yang suci. Jadi orang Yahudi, saudara, dalam perspektif mereka anak Tuhan itu artinya hamba Tuhan. Kalau orang Kristen anak Tuhan, ya itu anak Tuhan atau anak dewa. Beda. Kalau di Islam kekasih Tuhan, orang-orang yang intim kepada Tuhan bukan berarti pacarnya Tuhan. Orang Yahudi anak Tuhan berarti orang yang intim mendengarkan didikan Tuhan sama seperti mereka mendengarkan didikan ayah. Kalau orang Kristen anak Tuhan sama seperti Krishna, sama seperti Dewa Atis, sama seperti Dewa Mitra. Mereka kemudian menganggapnya anak-anak dewa. Itulah Kristen, beda pola. Jadi Yesus dibaptis di tengah Bani Israel, bukan di tengah Bani Kurion, bukan. Bukan di tengah-tengah orang Roma. Kalau orang Roma mungkin, Paulus aja mereka anggap dewa. Apalagi Yesus. Jadi beda itu abang, beda. Nah sekarang, yang ingin saya bahas dengan Anda ini, supaya tidak melebar adalah, Yesus diminta oleh orang-orang Farisi untuk memberikan tanda kepada dia. Yesus memberikan tanda, yaitu bangkit pada hari ketiga. Menurut Yesus, angkatan jahat ini harus menerima tanda. Itu pelajaran bagi orang yang muncul belakangan kayak saya nih. Oh, Yesus memberikan tanda kepada angkatan jahat, yaitu keluar pada hari ketiga dari dari perut bumi. Pertanyaan saya, kenapa saudara Karem mengikat diri saudara kepada angkatan jahat? Kenapa Anda mengikatkan diri Anda, memasukkan golongan Anda ke dalam golongan angkatan jahat? Kenapa Anda mau? Padahal angkatan jahat itu kelak diusir oleh Yesus. Itu pertanyaan saya. Bagaimana Gurunda mengatakan bahwa Yesus itu angkatan jahat? Saya tidak mengatakan Yesus angkatan jahat. Yesus memberikan tanda kepada angkatan jahat. Apa tanda untuk angkatan jahat? Bangkit pada hari ketiga dari alam kubur. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang percaya kepada tanda itu adalah angkatan jahat. Silakan. Ya. Jadi Gurunda gini, yang dimaksud itu angkatan jahat itu adalah angkatan atau orang-orang itu yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah firman itu sendiri atau Elohim itu sendiri. Ya, makanya itu tanda kalau hanya manusia biasa atau nabi-nabi biasa tidak mungkin bangkit, Bang. Tidak mungkin bangkit. Sedangkan Yesus ini adalah Elohim sendiri. Dia membuktikan bahwa dia bisa mengalahkan maut. Jadi Tuhannya Kristen itu bangkit. Kalau tidak bangkit, Bang, sia-sia kami beriman kepada orang yang di dalam kubur, Bang. Justru itulah yang saya sampaikan, kenapa Anda mau masuk ke dalam golongan angkatan jahat. Angkatan jahat itu menerima kebangkitan pada hari ketiga. Itu tanda untuk angkatan jahat.
Justru Anda membeberkan, oh iya memang kami ini angkatan jahat, Tuhan kami memang bangkit hari ketiga. Iya. Lah itu tanda untuk angkatan jahat, kok malah diterima, gimana sih abang ini? Ya, jadi ya sabar Gurunda. Ya. Tuhannya orang Jadi memang Yahudi tidak Gurunda keluar dari mengatakan, kubur, Bang. Tuhannya orang Yahudi, Ya, sabar, Tuhannya sabar. Abraham, Tuhannya Ishak, sabar, Yakub tidak Gurunda. keluar dari kubur. Iya, sabar Gurunda. Ya, jadi memang Kristen itu sebelum pengikut Kristen itu, ya, kenapa dikatakan angkatan jahat? Karena terus terang saya juga berasal dari yang tidak mengenal, ya. Setelah kami menyaksikan apa perbuatan yang dilakukan oleh Mesias atau Yesus, ya, dia sanggup melakukan mujizat-mujizat, dia sanggup membangkitkan orang mati, bahkan dirinya pun, ya, dibangkitkan oleh Bapa, ya, untuk dinubuatkan, ya, di penyaliban, sehingga darahnya tercurah, ya, di kayu salib, menjadi pengampunan bagi orang yang percaya kepadanya. Begitu Bang. Karena sesungguhnya kami ini angkatan jahat, tapi setelah kami mengikuti Yesus, kami sudah dipulihkan, kami sudah dibenarkan. Oke. Begitu, Bang. Apa Kecuali kami tanda tidak yang percaya, kami masih angkatan jahat. apa tanda yang diberikan Yesus kepada angkatan jahat? Ya, itu Yesus telah memperlihatkan, ya, telah menunjukkan bahwa kuasa-kuasanya, bahkan sampai hari ini, Bang. Ketika Saya kami ulang lagi. mengusir setan, sabar lagi. Gurunda. Ya, sabar Gurunda. Ya, ketika kami mengusir setan, ya, yang orang kesurupan di dalam nama Yesus, ya, keluar dia, Bang. Bahkan setan yang paling kuat sekalipun, kami dengan doa puasa, peperangan rohani, doa puasa, ya, di dalam bukan hanya dalam nama Yesus, Bang. Kami doa puasa, Bang, ya. Doa puasa 2 hari sampai 3 hari baru kita mengusir yang setan-setan yang kuat, Bang, ya. Di dalam nama Tuhan Yesus keluar, Bang. Itu satu tanda, Bang, bahwa yang kami sembah Yesus- itu bukan dewa Yesus atau bukan memberikan manusia. tanda. Yesus memberikan tanda kepada angkatan jahat. Tanda apa yang Yesus berikan? Iya, Angkatan tanda kepada jahat angkatan ini minta jahat satu itu, tanda. Iya. Tanda apa yang Yesus berikan kepada angkatan jahat? Supaya Ya, kami jadi gini- tahu gini, Gurunda, ya. Anda angkatan jahat atau bukan angkatan Iya. jahat. Menurut Yesus, orang-orang yang dikategorikan penerima tanda itu apa? Supaya kami bisa tahu ini angkatan jahat, ini angkatan benar. Menurut Yesus apa tanda untuk angkatan jahat? Ya, jadi gini Gurunda, ya. Mohon maaf beribu-ribu maaf ya Gurunda, ya. Orang yang tidak percaya kepada Yesus itu, ya, termasuk Gurunda, ya, dan para muslim lainnya itu mohon maaf ya Gurunda, itu yang dimaksud angkatan jahat. Makanya Elohim itu menunjukkan Dalilnya mana? kuasa-kuasanya, Bang. Dalilnya, saya butuh dalil. Jangan ngarang bebas, ini bukan gereja saudaraku. Yesus mengatakan angkatan jahat ini tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Angkatan jahat diberi tanda Yunus sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Ya, tanda ini Ya, siapa gini, yang terima? Gurunda. Anda atau saya? Kita bahas Anda yang terima dulu, atau Bang. saya? Angkatan jahat. Anda atau saya? Termasuk saya sudah menerima, Angkatan Bang. Karena jahat saya ini dulu minta berasalnya satu dari tanda. angkatan jahat, Bang. Tunggu, Saya juga, Bang, dengarkan dulu. dalilnya, Bangku. Sabar. Saya juga dari angkatan jahat dulu, ini Bang. diberikan Ya, silakan, satu silakan. tanda. Ya, sekarang Anda percaya nggak kebangkitan hari ketiga? Percaya nggak? Anda percaya nggak kebangkitan hari ketiga? Ya, percaya karena kami beriman. Anda percaya kami nggak? nggak melihat, tapi kami Nah, percaya, itu Bang. tanda untuk siapa? percaya, Itu Bang. tanda untuk siapa menurut Yesus? Ya, itu tanda untuk siapa menurut Yesus? Ya, difokuskan kepada orang-orang yang belum percaya, Bang. Pada waktu itu, artinya gini, Bang, ya. Artinya gini, Gurunda. Artinya gini, Anak Gurunda. manusia berada Ya, sabar, dalam sabar, perut Gurunda. bumi. Dalilnya, Bang. Ya, oke, Dalil. Gurunda dulu. Ya, Anak Gurunda. manusia berada Ya, dalam perut bumi.
Anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Angkatan benar atau angkatan jahat? Menurut Yesus, bukan menurut ente. Silakan. Ya, tujuannya untuk angkatan jahat dan angkatan yang baik juga, otomatis supaya memperlihatkan juga, Bang. Jadi bukan hanya jangan yang Anda baik, tidak perlu tambah-tambahi. Jangan Anda tambahi. Berarti berada dalam perut bumi, keluar pada hari ketiga, itu tanda untuk angkatan jahat. Nah, Anda percaya itu, Anda menerima itu, berarti Anda adalah angkatan berasal Anda dari angkatan apa? jahat. Karena itu adalah tanda Berasal dari angkatan jahat. Anda angkatan jahat. Sampai hari ini Anda percaya kan? Iya, kami berasal dari angkatan jahat. Terus terang, aku termasuk dari angkatan jahat. Tapi setelah kami menerima, ya kami sudah di luar daripada angkatan jahat, Bang. Berarti Anda sudah tidak percaya lagi kebangkitan hari ketiga? Justru kami percaya, tidak percaya lagi kebangkitan hari ketiga? Iya, berarti Anda angkatan jahat percaya, sampai Bang. Sekarang berarti masih angkatan jahat. Berasal dari angkatan jahat. Berarti Anda masih angkatan berasal jahat. Dari angkatan jahat. Iya, dan Iya, masih berasal, angkatan Bang, jahat. berasal. Dan masih angkatan jahat. Dan masih angkatan jahat. Kalau kami, karena Anda masih percaya kebangkitan hari ketiga. iya, karena memang terjadi, Bang. Itu ada sejarahnya, Bang. Ada sejarahnya, iya. Bang. Iya, memang tanda. Ada historisnya. Tanda itu harus terjadi karena angkatan jahat harus punya tanda, maka harus terjadi. Permasalahannya sekarang, kata Yesus, angkatan jahat diberi tanda. Siapa yang menerima tanda itu, itulah angkatan jahat itu. Anda masih menerima kan kebangkitan hari ketiga, berarti Anda masih angkatan jahat. Sederhana kok itu. Sederhana. Karena kami Siapa yang menerima? Iya, kami percaya, Bang. Siapa yang Kami menerima? beriman. Berarti dia angkatan jahat. Ya, berarti Anda angkatan jahat. Jadi meskipun kami, Bang, kami tidak melihat, ya, tapi kami percaya, ya, itulah iman kami, Bang. Berarti Anda angkatan jahat. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, berarti Anda angkatan jahat, nggak masalah. Ya, karena memang Yesus mengatakan. Ya, itu menurut Gurunda. Menurut Gurunda saya tidak bisa memaksakan apa tidak sih dong. konsekuensi menurut Gurunda. Itu menurut Yesus. Itu menurut Yesus. Itu menurut Yesus. Anda aja yang membantah. Anda yang membantah. Yesus yang mengatakan angkatan jahat ini minta satu tanda. Angkatan jahat minta satu tanda. Apa tanda yang diberikan kepada angkatan jahat? Anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Siapa yang percaya itu? Kristen. Berarti Kristen ini menerima tanda angkatan jahat. Selesai kan? Gak perlu lagi Anda tambah-tambahi. Saya luruskan sedikit, Bang, ya. Itu tanda diperlihatkan kepada angkatan jahat, ya. Tapi ketika angkatan jahat sudah percaya, Bang, sudah percaya bahwa yang datang ini adalah Mesias, apakah dia masih angkatan jahat lagi? Dia sudah percaya ini, sudah beriman, Bang. Apakah dia masih angkatan jahat? Dia menerima kebangkitan Tadi dia belum itu. percaya. Angkatan Ya, sabar, Gurunda. Angkatan Gurunda, jahat Gurunda. itu. Tadi, sabar dulu, Gurunda. Sebelum Kalau Anda dia sudah mengenal menerima Yesus, kebangkitan, berarti Anda sudah percaya. Sabar, Gurunda. Ya, saya bernarasi. Bagaimana mungkin Anda mau mengikuti? Bang, gini, Bang. Sabar, Bang. Saya, Bang, misalkan saya belum menerima Yesus, Bang, ya. Saya masih dikatakan angkatan jahat. Betul enggak, Gurunda? Kita pelan-pelan dulu ini, Bang. Kita pelan-pelan dulu, Bang, ya. Sebelum saya mengenal Yesus, saya angkatan jahat atau angkatan baik? Ya, coba Gurunda jawab dulu. Sebelum mengenal Yesus. Saya jawab. Iya, saya angkatan apa ini? Yesus angkatan datang apa? ke angkatan tengah jahat. saya. Dengar. Bang. Anda tidak termasuk. Bang. Anda tidak termasuk. Karena Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Bani Israel itu ada 2 kelompok ketika Yesus datang. Kelompok pertama yang menerimanya, yang percaya kepadanya, yaitu Yesus adalah Nabi Rasul. Yang tidak percaya, yang menolaknya, yang berusaha membunuhnya. Nah, Anda posisinya di mana? Anda posisi di angkatan jahat.
yaitu menerima Yesus dari orang-orang yang menolak Yesus. Paulus tidak pernah menerima Yesus. Paulus hanya menerima Oke. pengajaran dari makhluk yang mengaku Yesus. Sekali lagi saya katakan, Oke, Bang. Ya, kita ketika ini Yesus agak datang, melebar dia sedikit hanya ini, Bang, untuk ya. Bani Israel. Yesus datang itu di atas muka bumi khusus untuk Bani Israel. Ketika dia datang kepada kaumnya Bani Israel, pengikutnya Bani Israel terbagi dua kelompok. Yang pertama yang percaya dirinya. Yang percaya dirinya ini tidak percaya kepada kebangkitan, tidak percaya kepada penyaliban, tidak percaya kepada Tuhan nuzul menjadi manusia, tidak percaya kemudian kalau Yesus itu adalah Tuhan. Itu adalah kelompok yang percaya, kelompok yang benar. Kelompok jahat mulai dari awalnya sudah menolak Yesus, lalu kemudian berusaha membunuh Yesus, lalu kemudian mengajarkan kepada orang di luar Yahudi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Anda posisinya di mana? Apakah Anda menerima dari angkatan benar, yaitu tidak percaya kebangkitan, atau Anda menerima Yesus keluar dari kubur pada hari ketiga dari angkatan jahat? Hanya angkatan jahat yang menerima kebangkitan. Anda menerima kebangkitan berarti Anda berasal dari menerima ajaran dari angkatan jahat. Kalau Anda menerima Oke, Bang. ajaran Saya dari jawab dulu, angkatan Bang. benar, sabar. Kalau Anda menerima ajaran Yesus dari angkatan yang benar, Anda tidak mungkin nyamar jadi serigala, jadi domba. Karena Anda bukan Yahudi. Justru karena Anda ini mengaku percaya, disebabkan karena Anda menerima dari angkatan jahat. Yesus tidak pernah minta muridnya ke bangsa lain. Matius 12 nomor 5, Matius 15 nomor 24, Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Ke-12 muridnya jangan ke bangsa lain. Yang pergi ke bangsa lain itu adalah murid palsu, Paulus. Lahirlah Anda, pengikut Paulus, dari orang-orang yang membenci Yesus. Pembenci Yesus mendirikan agama Anda. Lahirlah Anda. Begitu kawan. Itu persoalannya, Anda harus paham di situ. Oke, sudah bisa saya tanggapi, Bang? Silakan. Oke, jadi Gurunda tadi membacakan ayat itu mengatakan Yesus itu lahir hanya untuk Bani Israel. Tapi ini pada saat Yesus dia sudah mau terangkat ke sorga, itu dia berpesan, Bang. Satu ayat ini Gurunda jangan lupa baca. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Apakah ada tulis itu hanya untuk bangsa Israel, Bang? Jadi Gurunda ini artinya Itu jangan bukan membaca Yesus. satu ayat, Bang. Itu bukan Loh. Yesus, itu tanda. Jadi siapa, Bang? Itu tanda. Bukan. Itu tanda untuk siapa? Keluar dari perut bumi itu tanda untuk siapa? Bukan, Bang. Ini Yesus sendiri bernarasi. Pergilah setelah diutus ini ke 12 sekali murid, lagi Bang. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, yang keluar dari bumi pada hari ketiga sebagai tanda Yunus itu tanda untuk siapa? Untuk siapa tanda itu? Kan tadi saya sudah bilang, Yahudi terbagi dua kelompok. Ya, Yang ini sudah pertama, berbicara yang menerimanya. mengenai mengutus, Bang. Ini sudah perintah untuk mengutus, Bang. Jadi sudah di luar daripada konteks Aduh. Parah ini. kan tadi nggak Abang berfungsi mengatakan, soalnya, Abang. Aku diskusi panjang Bang, tadi kan Anda Gurunda sadar mengatakan tidak? bahwa Anda sadar Yesus tidak? hanya untuk Bani Israel. Jadi saya menjawab bahwa Yesus mengatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan lagi membahas tanda Yunus, Itu Bang. bukan Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sekarang tanda Jadi siapa itu, Yunusnya Bang, yang berada mengatakan, dalam Bang? perut bumi 3 hari 3 malam. Waduh. Yesusnya memberi tanda 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Betul tidak? Betul tidak? Ya. Iya, Bang. Iya, Bang. Setelah hari ketiga Lanjut, bangkit Bang. atau tidak? Setelah hari ketiga bangkit atau tidak? Iya, Bang. Bangkit, Bang, bangkit. Bangkit. Itu tanda untuk siapa? Ya, sudah Gurunda katakan bahwa untuk angkatan jahat, bagi yang tidak Ya percaya udah. kan. Angkatan jahat. Bagi kok yang bagian tidak percaya, aduh. Iya.
Iya, tapi bagi yang percaya kan masa Anda angkatan istirahat. jahat, Bang. Udah, Anda tidur sana. Anda tidur di gereja. Malas saya sama orang yang tidak otaknya tidak berfungsi. Dijelaskan tidak ngerti-ngerti. Jangan masuk di kumal-kumal diskusi, Bang. Kalau otak Anda nggak berfungsi normal, jangan menghabiskan waktu orang. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dah selesai. Anda merubahnya. Oh, ada perintah Yesus lagi, Bang. Yesus, bagaimana perintahnya? Ketika dia keluar dari kubur, itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat, kan? Ya, Anda harus terima, tapi Anda putar. Oh, itu tanda tanda apa? Tanda itu untuk orang yang apa? Angkatan jahat minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus. Bangkit pada hari ketiga, keluar dari perut ikan pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Sulit memang, sulit. Sulit untuk mewaraskan orang yang pura-pura gila. Pura-pura gila dan pura-pura waras. Cek nggak bisa naikkan orang ya Pak Jumai. Kenapa ya? Iya kan, di sini juga sudah mau asar kan dah. Ya kan ya? Iya, kalau sedikit lagi asar, kita istirahat dulu. Iya, rehat dulu lah ya. Iya. Kita rehat asar. Iya, ada boru monte nih. Boru. Siapa Jo? Oh, dia turun dia, si boru. Kenapa boru? Takut diajak sholat asar ya? Takut dia diajak sholat asar. Bang Handi masih mau di sini? Lak busuk nih. Lak busuk nih. Ya udah kalau begitu, teman-teman. Ya. Terima kasih telah menonton. Silakan Pak Jumai. Baik teman-teman sekalian, terima kasih udah menemani kita di sini ya, dari sejak pagi tadi sampai pukul 14.50. Insya Allah sebentar malam kita bergabung di komal-komal sahabat-sahabat api untuk memberikan edukasi ya teman-teman. Yang pada intinya rujukan kita membahas tema ini adalah Al-Quranul Karim, di mana Al-Quran mengatakan wa iyad'una illa syaitanan marida, dan terkait dengan penyaliban itu Allah menerangkan dalam Al-Quran hisyum fid dunya, itu kehinaan di dunia, dan kata Al-Quran wa qaulihim, karena ucapan mereka Allah kemudian memberikan hukuman kepada mereka. Nah, hukuman yang Allah berikan itu salah satunya adalah mereka sulit ya. Mereka sulit kemudian untuk menerima pengajaran. Al-Quran mengatakan summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka sulit untuk menerima pengajaran. Boleh mereka menolak Al-Quran karena itu bukan kitab mereka. Tapi fakta yang kita lihat, mereka pun menolak isi kitab mereka. Ini artinya bahwa mereka lebih mengedepankan doktrin dan dogma. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Tapi mereka lebih percaya kepada apa yang tidak pernah diajarkan Yesus daripada yang diajarkan Yesus. Nah, kenapa ini kita hadir? Karena memang mereka ini memiliki amanat agung untuk memurtadkan kita. Ya, jadikan, itu perintah. Jadikan, pergilah ke seluruh dunia. Nah, termasuk kita berarti. Jadikan seluruh bangsa, berarti kita termasuk bangsa Indonesia. Ya kan ya? Bangsa suku berarti kita juga orang suku Bugis Makassar berarti. Orang Madura, orang semuanya pokoknya. Orang Sunda, orang Jawa, orang Lombok, orang Bali, orang Medan, semua berarti mau dijadikan sebagai murid dari yang keluar dari kubur ini. Lah, bukankah itu tanda angkatan jahat?
Bukankah itu tanda yang diberikan Yesus untuk angkatan jahat? Bukankah? Apakah kita mau masuk dalam kelompok itu? Tentu kita tidak mau, kan? Nah, supaya kita tidak menjadi kelompok itu, kita harus membuka ruang untuk berdiskusi, mengulas hal-hal tersebut. Islam tidak memaksa. Islam hanya menyeru. Ini seibarat begini, dikatakan, ini masker, ini masker, ini masker, ini masker. Kita hanya menyuruh, ini masker loh, jangan sampai Anda menganggapnya roti. Ini masker. Yang percaya kepada ini masker silakan, yang tidak percaya juga silakan. Tapi kalau yang mereka jadikan, coba jadikan seluruh bangsa menjadi muridku, itu kan perintah. Kalau tidak dijadikan, gimana? Berarti mereka tidak mengikuti perintah. Nah, ini penting, makanya kita hadir di tengah-tengah umat untuk mengajarkan umat Islam bagaimana cara membantah para misionaris ketika datang di tengah-tengah kita. Sama video yang saya putarkan tadi, seorang misionaris masuk ke pesantren-pesantren membagikan Bible katanya. Bahkan mau menyempatkan berkhutbah, entah itu khutbah di masjid, entah di mana, wallahu alam, karena tampilannya seperti ustadz, namanya juga Muhammad Yasin. Ternyata dia punya gerakan di bawah tanah. Nah, apakah kita kemudian harus diam? Tidak dong. Kita harus perkuat lini pertahanan akidah umat Islam dari gerakan pemurtadan, dari gerakan misionaris, dari gerakan pendangkalan akidah. Kita harus kompak itu. Yang nonton, yang menyimak harus mendukung apologet Islam Indonesia ini untuk tetap berdiri kuat. Karena kalau tak ada lagi apologet Islam Indonesia, maka mereka akan kembali gencar melakukan aksi-aksi. Aksi-aksi pemurtadan, karena saya sendiri pernah menjadi korban mereka. Didatangi, dibagikan kaos, untuk dimana kaosnya itu diajarkan, marilah semua yang letih lesu katanya. Itu kan ajakan menjadi agama mereka, kan? Tapi kita ini sudah punya agama, kok didatangi, diajak lagi masuk ke agama mereka. Nah, ini sudah pelanggaran. Maka ini tidak bisa kita biarkan. Maka kita membangun diskusi, membangun debat ilmiah, berdata. Kalau ada yang tersakiti dengan itu, ya datanya begitu. Mau kayak mana? Kok kami diam termasuk angkatan jahat? Lah, datanya begitu kok. Tanda angkatan jahat. Angkatan ini minta satu tanda. Dan tidak diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa menurut Yesus? Angkatan jahat. Anda sakit? Ya silakan. Anda renungkan. Itu dalil dalam kitab saudara. Kenapa Anda tolak? Rangkul kitab Anda itu. Tugas kami yang menjaga anak-anak kami supaya tidak keluar dan mengikuti kemudian angkatan itu. Itu hak kami menjaga akidah kami. Tidak boleh Anda larang. Wah, ini nggak boleh, dia telah menista. Apanya yang menista? Kami menjelaskan agama kami dan kami menjelaskan agamamu. Yang kamu kemudian ingin ajarkan kepada kami, ajakannya supaya kami menjadi muridnya. Kami nggak mau. Iya kan? Sama seperti ketika Anda ingin memberikan kami racun. Kami menolak dengan menjelaskan racun yang kalian kasih. Apa salah? Ini aku mau kasih racun deh kepada Bang Suma. Ya saya tolak racun itu dengan saya menjelaskan. Supaya nggak ada lagi korban yang lain. Saya jelaskan racun yang Anda ingin berikan kepada aku. Itu bukan kue. Itu adalah racun. Buktinya di dalam benda yang mereka kasih itu ada begini. Ya saya jelaskan supaya menyelamatkan yang lain. Itu hak saya. Itu hak saya sebagai orang yang menjadi sasaran. Itu hak saya. Dan saya juga punya keyakinan. Saya juga punya hak bela diri. Saya juga punya hak untuk mengajarkan agama saya. Agama saya mengatakan faqatilu awliya syaitan. Itu jelas itu. Perintah dalam kitab suci saya. Jadi Anda tidak punya wewenang untuk kemudian menghentikan langkah saya untuk mengajarkan. Saya mengajak berdiskusi dengan cara baik. Saya mengajak berdiskusi dengan elegan. Adapun narasi yang saya bangun, ya itu karakter saya, itu ciri-ciri saya. Jangan Anda mau kita punya hak kan? Masing-masing kita punya hak untuk memiliki kebebasan berargumentasi, memiliki kebebasan untuk meluapkan pemikiran. Selama hal itu tidak mencederai kemudian apa yang menjadi aturan main di negara kita ini. Saya punya hak
untuk menjabarkan agama saya. Saya punya hak untuk mempertahankan akidah saya. Begitu juga Anda. Jadi ketika kami tampil buka komal seperti ini, ya itu karena kalian juga buka komal kan? Iya kan? Bahkan kalian berlarian ke luar negeri karena kalian menghujat. Kami mana ada lari ke luar negeri. Kami tetap di sini. Karena kami merasa kami menyampaikan kebenaran. Mencerdaskan anak bangsa. Supaya anak bangsa itu tidak asal pindah agama. Kristen tidak asal pindah ke Islam. Islam tidak asal pindah ke Kristen. Mereka harus dijelaskan. Ini loh supaya mereka punya pilihan. La ikraha fiddin. Ketika orang Islam mau pindah ke Kristen silakan. Jangan dilarang. Begitu Kristen mau pindah ke Islam juga, jangan dilarang, itu pilihan. Karena agama, keyakinan itu adalah hak prerogatif seseorang. Kita nggak boleh mengintervensi keyakinan orang terhadap sebuah keyakinan. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf ketika ada kata atau ada kehilafan dalam tindakan. Inilah saya manusia biasa, yang pasti tujuan saya adalah memberikan edukasi kepada anak bangsa, untuk menegakkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di kalangan kita umat Islam. Kita tidak memaksakan mereka untuk ikut di kita, tapi paling tidak kita mengajarkan mereka untuk menghargai kita sebagai orang yang sudah memiliki agama. Jangan dianggap sampah, jangan dianggap bukan, apalagi dianggap domba sesat. Jangan. Kita ini manusia yang sempurna, yang diciptakan oleh pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang saya berikan itu bermanfaat khususnya kepada saya dan juga kepada keluarga dan juga kepada anak-anak saya Apologet Islam Indonesia. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Waalaikumsalam Allahu akbar. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa Bang Handi, makasih teman-teman. Saya menyayangi kalian semua, saya mencintai kalian semua. Sampai jumpa sebentar lagi ya. Mari saya pamit undur diri.